Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bang Tiung dalam channel Belajar Auto Cepat. Dalam pertemuan ke-23 ini kita akan membahas perintah selanjutnya dari modif, yaitu fillet. Perintah fillet berfungsi untuk membuat radius di titik atau sudut pertemuan dua garis. Jadi yang disebut radius di pertemuan dua garis yaitu seperti ini. Ini yang lingkaran, seperempat lingkaran. Nah, ini yang disebut kita radius pertemuan dua garis. Jadi sebenarnya garis awalnya seperti ini. Nah, sudutnya misalnya ini contohnya sudut 90 derajat. Nah, nanti kita membuatkan radius di titik sini. Seperti ini. Jadi dia membentuk seperti ini. Nah, kalau buat secara manual kan seperti tadi. Nah, kita akan membuat secara cepat yaitu menggunakan perintah fillet. Bagaimana cara menggunakannya? Teman-teman mulai ketikkan F spasi. Nah, di sini kita ada pilihan nih, ada undo, polyline, radius, trim, sama multiple. Nah, kita pilih yang radius untuk membuat diameternya terlebih dahulu. Teman-teman ketikkan R spasi. Nah, di sini saya radiusnya masih radius 0, kita masukkan misalnya 100 atau 10 cm spasi. Nah, ini sudah fillet sudah masuk radius 10 cm. Teman-teman bisa klikkan garis pertama, garis kedua. Nah, ini cara menggunakan perintah fillet. Perlu teman-teman ketahui, untuk nilai radiusnya tidak boleh melebihi panjang garis yang akan kita fillet. Jadi contohnya tadi kita akan membuat fillet dengan radius 10 cm. Berarti batas minimal garisnya itu harus 10 cm. Saya contohkan misalnya saya membuat garis 150 ke atas 150. Nah, ini berarti kita bisa masih membuat radius dengan jari-jari tadi R-nya itu 10 cm. Kita coba. Nah, seperti ini. Jadi masih ada space 5 cm. Kan tadi garis awal kan 15 cm. Jadi batas minimalnya kita bisa membuat radius itu sebesar lebar jari-jarinya. Jadi kalau saya tadi mau membuat radius dengan 10 cm, berarti garis minimalnya itu 10 cm. Nah, ini saya contohkan 10 cm nih. 10 cm. Baru kita bisa membuat radius. Nah, dia benar-benar pas. Bahkan garisnya tadi udah berubah menjadi titik dia. Ini dia. Kalau misalnya garisnya kekecilan, misalnya di bawah 10 cm, saya masukkan nilai 8 cm misalnya. Nah, kita membuat radiusnya nilainya lebih besar dari garis ini nih, atau salah satu garis yang horizontal maupun yang vertikalnya. Kita coba, kita buat radiusnya, buat filletnya. Nah, di sini ada keterangannya bahwa radiusnya terlalu besar dari garisnya. Nah, seperti itu ketentuan dalam menggunakan fillet. Selanjutnya saya akan coba menggunakan fillet pada sudut yang lain. Di sini saya ada dua garis dengan sudut tumpul dan sudut lancip. Saya coba buat fillet dengan radius 10 cm dulu ya. Masih 10 cm. Saya gunakan pada sudut tumpul. Nah, dia udah membentuk radius tapi nggak terlalu kelihatan karena sudutnya tumpul. Berbeda dengan kalau yang sudutnya lancip. Nah, ini terlihat sekali. Ini kalau saya cek sama-sama radiusnya 10 cm. Nah, seperti ini. Ini kalau misalnya kita mau merubah, misalnya kita ganti radiusnya menjadi 50 juga bisa. Seperti ini. Nanti kita hapus. Kecuali awalnya garisnya udah polyline. Kalau misalnya garisnya polyline, dia kalau mau berubah itu tinggal mengikuti aja. Jadi saya misalnya ini 5 cm 50 ya, kita mau rubah ke 100,
100, dia akan langsung membentuk tanpa harus menghapus yang sisanya, karena dia garisnya polyline, dia menyatu. Kita balik lagi misalnya ke 50 lagi. Nah, kalau ya tadi kan ini harus dihapus nih, karena garisnya dia masih single line, yaitu terpisah, garis-garis yang terpisah. Kita rubah ke 100. Nah, kita harus menghapus sisanya. Nah, seperti ini variasi menggunakan fillet. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa trik dalam menggunakan fillet. Sekarang misalnya kita punya garis seperti ini. Nah, kita punya garis seperti ini. Kita akan membuat radius di sudut-sudutnya ini. Kebetulan kita diminta menggunakan radiusnya sama, misalnya 10 cm. 10 cm. Nah, kalau kita langsung menggunakan radius 10 cm, teman-teman akan bekerja seperti ini. Nah, berapa kali saya mengklik fillet untuk membuat kondisi seperti ini. Nah, untuk triknya yang lebih cepat, kalau teman-teman kebetulan bikinnya tidak dalam bentuk garis polyline, teman-teman harus rubah dulu garisnya menjadi garis polyline. Kita bisa menggunakan perintah join, kita sorot semuanya. Nah, ini sudah menjadi garis polyline. Baru teman-teman menggunakan perintah filletnya F spasi. Nah, teman-teman pilih yang polyline. Polyline, masukkan radiusnya R 10 cm. Lalu kita tempelkan ke garisnya. Nah, ini otomatis akan berubah menjadi sudut-sudutnya akan berubah menjadi radius. Berarti hanya satu kali klik, daripada tadi teman-teman berapa kali klik dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi triknya, jadikan dulu polyline, baru kita masukkan radiusnya jika nilai radiusnya sama. Kalau misalnya nilai radiusnya berbeda, ya mau nggak mau teman-teman harus satu-satu. Misalnya di sini 10 cm, di sini 5 cm, ya ini harus dirubah 5 cm. Di sini misalnya 70, ya udah harus dirubah 70. Jadi seperti itu trik yang pertama. Untuk trik yang kedua, misalnya saya mempunyai garis sepanjang ini, lalu saya copy 20 cm. Nah, kita diminta untuk membuat endingnya dari kedua garis ini, yaitu lingkaran, setengah lingkaran, tapi lingkaran yang sempurna. Nah, artinya saya membuat lingkaran dengan diameter, yaitu lebarnya ini, diameternya 20 cm, atau radiusnya berarti 10 cm. Berarti cara yang umumnya, teman-teman buat lingkaran, perintah C, lalu ketikkan perintah 2P. Ingat pelajaran video saya yang tentang lingkaran. Kalau misalnya lupa, teman-teman bisa buka kembali videonya. Jadi ketikkan perintah 2P, lalu kita buat lingkarannya dari titik sini ke titik sini. Lalu kita trim. Nah, seperti ini. Berarti untuk membuat sisi satunya, teman-teman bisa buat lagi dari awal atau pakai perintah mirror. Yang kita udah belajar juga perintah mirror. Nah, kita diminta membuat seperti ini objeknya. Nah, untuk lebih cepatnya sebenarnya teman-teman bisa menggunakan perintah fillet. Kayak saya hapus dulu. Nah, di sini kita bisa membuat setengah lingkaran dengan perintah fillet. Kok bisa ya membuat setengah lingkaran dengan fillet padahal garisnya tidak nyambung? Nah, inilah kelebihan perintah fillet. Kan tadi saya udah jelaskan, padahal untuk membuat perintah fillet itu di sudutnya, di sudut pertemuan dua garis. Tapi ini tidak ada sudutnya. Dia tetap bisa menggunakan fillet untuk membuat setengah lingkaran, tapi dengan ketentuan kita tidak bisa memasukkan nilai radiusnya. Radiusnya itu sudah ditentukan dari lebarnya ini. Nah, kita praktek biar teman-teman paham. Ketika perintah fillet, nah di sini teman-teman tidak usah memasukkan nilai radiusnya. Jadi radius berapapun hasilnya akan sama gitu. Jadi kita langsung aja masukkan kita masukkan perintah filletnya, lalu kita klik di sini ujungnya sama ujung di sini, otomatis dia terbentuk.
Kita coba lagi yang sebelah sini, misalnya saya mau masukkan radiusnya, tadi tersetting 10 cm ya, masukin misalnya 50. Nggak akan pengaruh, dia tetap aja tuh. Tapi ini cara cepatnya untuk membuat endingnya dari dua garis yang dia tidak membentuk sudut seperti ini. Jadi kalau misalnya nanti ada garis lagi, ini 20 cm misalnya, hanya 10 cm, nah otomatis lingkaran yang nutup ini akan berradius 5 cm setengahnya dari 10 ini, atau diameternya 10 cm. Jadi kita menggunakan fillet. Nah, dia fillet lagi. Nah, seperti ini. Ini trik yang kedua dalam menggunakan perintah fillet. Untuk trik selanjutnya yaitu trik yang ketiga. Ini trik yang sudah umum, sering dipakai para pemain AutoCAD, yaitu untuk menyambung garis-garis ini, sudut-sudut ini menjadi sebuah persegi. Jadi kalau misalnya cara umumnya kan teman-teman ini harus di trim, kelebihannya ini di extend lalu di trim dan seterusnya. Kita bisa sebenarnya menggunakan fillet dengan kita akalin menggunakan radius 0 derajat. Nah, jadi kita klikkan garis ini dan garis ini. Nah, seperti ini. Jadi dia sebenarnya nyambung dengan radiusnya 0. Jadi sama aja seperti kita menggunakan perintah trim. Tapi perlu teman-teman ingat waktu mengklik garisnya ya. Saya ulang lagi. Jadi kalau teman-teman mau membuang yang garis ini, berarti kita klikkan garisnya yang selain yang lebihnya, berarti yang sisi satunya, sisi sebaliknya. Sorry, saya nolkan lagi dulu. Nah, seperti ini. Tapi kalau teman-teman misal tadi salah klik, nah kliknya misalnya garis ini sama garis ini, jadinya seperti ini. Jadi jangan terbalik waktu ngekliknya, jangan salah. Saya ulang lagi, saya masukkan radius 0, saya klik di sini. Untuk menyambung ini juga sama, klik di sini, klik di sini. Nah, ini juga sama, klik di sini, klik di sini. Jadi jangan yang di sini kita klik. Ini juga sama. Nah, seperti itu. Nah, untuk cara yang lebih cepatnya lagi, teman-teman bisa mengkombinasi dengan second command, yaitu corner. Nah, sini udah saya tambahkan dengan memasukkan perintah C saat mengselect objeknya. Kita praktekkan seperti apa. Jadi gini, waktu kita menggunakan perintah fillet, dia akan tersetting untuk select objek itu one click, karena memang kan perintah fillet itu di lock untuk milih satu garis ya, one click ya, untuk satu garis aja. Jadi tidak bisa menggunakan sorotnya, jadi select objek yang berbentuk sorot. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah sorot dengan menambahkan perintah corner, yaitu C, dengan mengklikkan perintah C spasi. Nah, kursornya sudah berubah menjadi tipe yang bisa mensorot objek ya, menselect objeknya dengan cara disorot. Jadi kita klik lagi C-nya. Nah, kita sorot ini seperti itu. Saya undo, saya kasih 0 dulu. Nah, baru di C. Nah, ini juga bisa C, ini juga bisa C. Jadi bisa lebih cepat. Tapi dengan catatan, kalau menggunakan perintah corner ini, yang pertama dia garisnya yang pendek akan kalah. Jadi saya ulang lagi. Nah, jadi kalau saya pakai perintah cross, otomatis yang pendek ini, garis yang ini sama yang ini kan lebih panjang ini. Jadi ini akan kalah, dia akan otomatis terpotong. Ini juga akan terpotong. Kecuali kalau yang menyambungnya seperti ini ya, ini udah pasti nyambung. Tapi kalau yang sifatnya trim, jadi garis ini yang kalah. Misalnya saya garis ini lebih panjang nih. Nah, seperti ini. Otomatis garis ini yang kalah. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Ini ke sini. Karena yang pendek akan kalah. Kita coba praktek ya. Nah, seperti ini. Jadi yang pendek akan kalah.
seperti ini. Ini kita menambahkan perintah corner. Lalu bagaimana untuk polyline? Nah, untuk polyline juga menggunakan perintah corner kadang tidak maksimal. Seperti ini contohnya. Misalnya saya ingin menggabungkan dua garis ini, tapi bentuknya seperti ini, L-nya. Kebetulan ini garisnya polyline ya. Ini polyline, ini juga polyline nih. Kalau kita menggunakan perintah fillet dengan corner, nah seperti ini. Dia tersettingnya tidak sesuai apa yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya dia polyline, tetap harus manual. Klik di sini, klik di sini. Kecuali tadi garisnya single line. Dan untuk sifat polyline sendiri, kalau misalnya kita filletkan, dia otomatis akan menyambung ya, menyambung. Jadi kita fillet ke sini, fillet ke sini, nah dia otomatis menjadi satu kesatuan lagi. Termasuk kalau kita buatkan radius misalnya, nah dia akan menyambung. Atau garis polyline cuma satu, misalnya yang ini polyline, yang ini single line, nah dia akan tetap berubah menjadi polyline, akan menjadi satu kesatuan. Nah seperti ini. Oke, itu adalah penjelasan tentang perintah fillet. Jika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar, atau jika teman-teman mau request perintah apa dulu yang saya ingin buatkan video tutorialnya, silakan juga di kolom komentar. Kalau suka dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Saya Bang Tiung, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.